wabarakatuh. Buya, bagaimana hukumnya jika harta warisan dibagi secara rata, laki-laki maupun perempuan, tidak mengikuti hukum Islam? Mohon Baik. jawabannya. Membagi waris itu ada yang pertama adalah cara seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis Nabi yang disebut oleh para ulama ahli faraid. Kalau kakak beradik laki perempuan 1:2 itu adalah petunjuk dari Allah melalui lisan Rasulullah di dalam Al-Quran. Lidzakari mithlu hadil unthayain dan seterusnya. Itu adalah syar'i. Baik, kemudian bolehkah jika ada sebuah keluarga ada laki perempuan lalu dibagi rata? Hukum bagi rata ini masuk cara bagi yang syar'i juga, namanya suluh damai. Jadi membagi rata itu boleh dengan catatan yang pertama, tidak menduga pembagian 1:2 itu tidak adil. Awas, jangan membagi rata karena kita mengatakan kalau 1:2 nggak adil. Jangan berkata begitu. Ingin membagi rata, yang pertama harus meyakini yang ditata oleh para ulama faraid diambil dari Nabi itu adalah pembagian yang paling benar, satu. Yang kedua adalah harus dengan sukarela dari pihak yang lebih besar, pihak laki-laki yang merelakan, bukan dimaksa. Kalau pihak laki-laki yang mengatakan baiklah dek, kak, bagi rata saja, oh boleh. Kalau pihak laki-laki tidak menghendaki, ketahuilah tidak boleh siapapun membagi. Karena apa? Haknya laki-laki kalau dibagi rata nanti akan terkurangi. Dan jangan dipaksa dia, paksa halus atau paksa tidak halus. Paksa halus itu bagaimana? Masa kamu sebagai kakak beradik ini, akhirnya tidak enak mengiyakannya. Enggak begitu, kakak adik saja kok beda-beda, kamu punya tamak ya, digituin kan takut. Ya enggak. Jadi bagi 1:2 sudah syar'i, Anda punya hak untuk mengatakan harus 2. Tapi kelembutan hati kadang bicara beda, sehingga seorang kakak laki-laki pun akan mengatakan, oh aku juga sudah punya rumah kok dek, bagi rata saja deh. Oh ini suatu yang mulia. Tapi yang repot itu orang yang menuntut bukan haknya. Perempuan memaksa harus rata, kalau tidak rata tidak adil. Anda akan diberi keadilan oleh Allah di dunia karena melanggar syariat. Lihat, akan nyungsep manusia yang melanggar cara waris itu. Hati-hati. Kalau ada seorang mengingkari pembagian waris semacam itu, ketahuilah Allah yang akan menjauhkan dari rahmat dulu. Karena ingkar daripada hukum Allah akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya, sederhana. Yang ini bagi rata, catatan yang pertama, tidak boleh meyakini harta pembagian waris selama ini tidak adil. Yang kedua adalah harus dari pihak yang lebih banyak bagiannya, merelakan terlebih dahulu dengan rela yang sesungguhnya, baru itu namanya damai atau suluh. Damai saja yuk bagi, bahkan mungkin tidak perlu pakai pembagian, karena punya rumah 3 ya sudahlah, saya rumah yang pinggir sana, saya ini. Kadang-kadang beda, misalnya apa, sawah sukarela, boleh-boleh saja, selesai hak milik dibagi-bagi, itu sah, namanya damai. Kurang lebihnya gimana dek, kak? Saling memaafkan, indah pelukan, ciuman, indah kakak beradik. Tapi ahli neraka, kenapa banyakan kamu? Wah biarpun hadir majelis taklim di ahli neraka, kerudungan ahli neraka, pakai kopiah putih ahli neraka, suka haji ahli neraka, rebutan sama saudaranya, naudzubillah. Kemudian jika orang tua sudah membagi waktu hidup, sah. Naudzubillah, jika anak membatalkan, dia durhaka, melanggar orang tua apapun bentuknya. Orang tua sudah memberikan pada si A, si B, si C bagian-bagian tak taunya setelah meninggal dunia orang tuanya. Nah ini adalah orang yang Masya Allah perebut waris itu nanti pada akhirnya punya kebusukan dengan saudaranya, sudah dibagi oleh ayahnya. Mungkin tampak tidak adil, tapi bukan ayah tidak adil, tapi bisa jadi ayah itu pengen adil tapi belum nyampe. Misalnya beli tanah diberikan anak pertama, lalu beli lagi untuk anak kedua, beli lagi anak ketiga, mati, anak keempat belum dapat. Bukan berarti tidak adil kok, mau berbuat adil. Maka jangan berani mengatakan atau menuduh orang tua tidak adil. Ini bentuk kekurangan ajaran, sudah dibagi oleh orang tua, dibagi-bagi ini sifat ini atas nama ini, toko ini dan sebagainya, dibagi, namanya hibah waktu hidup. Setelah meninggal dunia dibatalin, haram, dosa, dan dia durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua, bukan sekedar durhaka kepada orang tua, dosa sama saudaranya, mutus tali persaudaraan, habislah neraka paling dalam. Dan ini ada model-model semacam ini, naudzubillah. Nah kemudian, jadi kalau sudah diberikan oleh orang tua ya sah miliknya, biarpun termasuk cara memberinya tidak adil, sah. Tapi yang tidak adil salah, dosa. Orang tua membagi, punya tanah dibagi anaknya, yang pertama 1 hektar, yang kedua 200 meter, 1 meter, tidak adil, sah tetap pemberian orang tua waktu hidup, namanya hibah. Bahkan memberi kepada siapapun sah, karena memberi waktu hidup adalah hibah. Cuman kalau masalah orang tua tidak adil, urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita sebagai anak.
Bisa jadi sebetulnya pengen adil tapi kita tidak tahu. Tapi ke orang tua, kepada kami serukan kepada semua orang tua, jangan terlintas di hati Anda untuk tidak adil dengan anak. Na'udzubillah. Tidak adil adalah haram dan dosa. Tapi harus ingin adil biarpun belum adil. Ya tadi, belikannya anak pertama dibuatin rumah, kedua buatin rumah, yang ketiga meninggal belum sempat. Tidak dosa karena dia bukan tidak adil, belum sempat adil. Kemudian yang ketiga, membagi waris dengan rata. Dibagi semuanya, ada laki ada perempuan. Laki perempuan dibagi rata. Membagi rata adalah sah dan boleh dengan catatan itu inisiatif atau ide usulan dari anak laki-laki. Sebab anak laki-laki punya jatah lebih. Kalau mereka merelakan untuk dibagi rata, berarti dia laki-laki hebat, bersih hati, ingin menolong saudari, ingin berderma kepada saudari-saudarinya. Tapi kalau yang ribut perempuannya, dia adalah mengambil hak orang lain. Pasti perempuan jahat dia. Dia yang menuntut untuk dibagi rata. Dia akan mengambil hak saudaranya. Karena warisan tidak semacam itu. Hati-hati kalau Anda seorang perempuan yang ngungkit-ngungkit, berarti Anda tidak benar. Sebab 1:2. Dan masalah ini adil tidak adil, oh sangat adil syariat. Tentunya kan pembagian waris bukan hanya terjadi, bukan hanya urusan anak dengan ayah, banyak cerita panjang tentang waris itu nanti. Jangan sekali-kali mengatakan aturan agama tidak adil. Awas. Agama sangat adil. Yang membuat agama adalah Zat yang maha tahu tentang hambanya. Jadi membagi rata antara anak laki perempuan diperkenankan kalau itu ide dan inisiatif dari anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan yang mengusulkan, apalagi yang marah-marah, na'udzubillah, kalau dia masih gadis jangan nikahi dia. Kalau dia seorang ibu-ibu punya anak, jangan jadikan besan, karena dia punya kejahatan. Tapi kalau abangnya yang laki-laki mengatakan yuk bagi rata saja, itu orang baik yang punya kasih sayang kepada saudarinya. Seperti itu. Jadi masalah pembagian waris ini benar-benar harus hati-hati, sebab setannya yang gede. Setan waris sangat gede. Yang berebut waris bukan saja orang kaya si melarat berebut kerobek, bukan saja orang bodoh, ustadz muda bapaknya meninggal dunia, kiai-kiai muda rebutan kantin pondok, itu ada. Karena yang gede adalah setannya. Baik, semoga Allah menjaga keluarga kita indah, bahagia, saling mencintai, tidak ada permusuhan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan. Bagaimana kalau saudara perempuan tak mau menandatangani surat perjanjian jual beli kalau pembagian tidak sama rata? Kami bersaudara, perempuan yang mau minta pembagian sama rata, ini orang dua kemungkinan. Pertama, tidak ngaji, belum tahu. Yang kedua, dia sekuler, liberal. Kalau dia tidak tahu, dikasih tahu, insya Allah dia berubah. Tapi kalau dia tak mau tahu, nah ini yang payah. Maka kasih tahu dengan dia bahwa menurut hukum Islam dua kali diulang dalam Quran, lidzakari mithlu hadzil unsayain, lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki dapat dua kali bagian perempuan. Kamu kalau Islam ikut aturan Islam, kalau kamu tak mau ikut aturan Islam, keluar kamu dari Islam. Harus disadarkan ini orang. Undang pengajian arisan keluarga, judulnya tentang pembagian harta warisan. Kalau tidak, dia akan makan uang haram, na'udzubillah. Kecuali bersepakat. Bolehkah membagi harta warisan sama rata? Boleh. Syaratnya 3. Yang pertama, semua ahli waris sudah akil balik. Yang kedua, bahwa masing-masing tahu jatahnya berapa. Yang ketiga, jatahnya yang berlebih dianggap sebagai tabarruk, sumbangan, ikhlas. Jangan diungkit-ungkit, jangan diungkap-ungkap. Ada kajian. Nah, itu boleh. 4 adik-beradik. Harta pembagian orang tua tinggal 1 miliar. Semestinya jatahnya laki-laki 2 kali bagian perempuan. Tapi kemudian mereka bersepakat, bang, kita bagi sajalah 2 aja, kita bagi 4, 250 juta, 250 juta. Boleh, boleh. Dengan syarat 3. Pertama, semuanya sudah akil balik. Kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Yang ketiga, jatah yang berlebih mengikhlaskan. Jangan sampai diungkit-ungkit di masa akan datang menyebabkan putus silaturahim. Pembagian harta saudara laki-laki kami ini ada mempunyai anak 3 orang laki-laki dan istrinya masih hidup. Istri mendapat 1/8. Kenapa istri dapat 1/8? Karena ada anak. Kalau tak ada anak, istri dapat 1/4. Saudara laki-laki ini ada mempunyai anak 3 orang laki-laki, 3 laki-laki. Nah, sisanya maka bagilah kepada anak 3 laki-laki itu sama rata. Nah, ini tentang masalah pembagian harta warisan.
Hukumnya orang Islam yang tidak mau menyelesaikan waris secara hukum Islam, karena orang tua almarhum berwasiat untuk membagi waris secara sama rata. Wa man lam yakum bima anzalallah, siapa yang tidak pakai hukum waris yang sudah ditetapkan Allah, faulaika humul kafirun, kafir, faulaika humuz zalimun, zalim, faulaika humul fasiqun, fasik. Tapi ini kan wasiat Pak Ustadz. Wasiat hanya berlaku pada hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Adapun wasiat yang tidak sesuai, maka wasiatnya batal. Nanti kalau aku mati, tolong kuburkan di tepi sungai, di bawah pohon bambu yang angin bertiup, angin sepoi-sepoi. Ini mau mati apa piknik? Oleh sebab itu, maka kalau dia bertentangan dengan hukum Allah, maka wasiat itu batal. Nanti kalau aku mati, bagi rata harta ini, maka batal wasiat itu. Tetap dibagi menurut hukum faraid, hukum Islam. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Tapi boleh dibagi rata, anak perempuan 1 orang, anak laki-laki 2 orang. Peninggalan bapaknya 1 M, 1 miliar. Mau mereka bagi rata 333 juta, 333 juta, 333 juta. Apakah boleh mereka bagi rata? Menurut fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah yang dibimbing oleh Syekh Dr. Abdullah Balfaqih, boleh kalau cukup 3 syarat. Yang pertama, ketiga adik kakak ini akil baligh. Kalau ada salah satu yang belum akil baligh, tidak bisa. Yang kedua, bahwa kelebihan harta itu dia ikhlaskan sebagai tabarruk, sumbangan sosial, jangan dia ungkit-ungkit. Yang ketiga, mereka tahu jatah bagiannya masing-masing. Kalau tahu jatah bagiannya masing-masing, maka boleh dibagi rata. Tapi kalau tidak, nanti dia akan kecewa setelah tahu bagiannya. Kemarin kamu bagi berapa? Saya cuma dapat 300 juta. Oh, coba kemarin pakai hukum faraid, kamu bisa dapat 600. Masa? Bagaimana hukumnya jika anak laki-laki yang mendapat 2 bagian hak waris menghibahkan haknya untuk ibu dan adik-adik perempuannya sehingga semua mendapatkan bagian yang sama? Kalau sudah dibagi, bagi dulu persis seperti apa yang dihukum syar'i. Si laki-laki sudah dapat misalnya bagian dia 100 juta, lalu dia mau hibahkan, setelah dia terima, ini 50 juta buat kalian bagi deh, nggak masalah. Tapi kalau dari awal sengaja dirayu, kesian nih si fulan, sekian si fulan, supaya ini anak laki yang merasa kesian lalu dikasih hak, ini nggak boleh. Itu sama saja egois, memang nggak boleh. Pembagian Allah buat ibu-ibu setengah, 1, laki-laki 2, harus memang hukum Allah. Ini patung masuk surga nggak ini? Kenapa kok harus bantah hukum Allah? Nggak bisa. Karena memang ibu-ibu selalu aman di sebuah sisi. Sebelum menikah, ayahnya wajib nafkahi. Ayahnya meninggal, pamannya, saudaranya, wajib semua menafkahi. Setelah menikah, suaminya nggak pernah dikenal sebelumnya, harus memberikan hasil keringatnya. Aman selalu. Laki-laki enggak. Dia dikasih nafkah sama orang tua. Bapak-bapak sini, ke teman-teman sini, hanya wajib dikasih nafkah kita oleh ayah kita sampai balik. Selebihnya sunnah. Setelah kita bekerja pun, orang tua kita yang kita nafkahi, gitu kan. Balik semua. Istri dan anak yang dinafkahi, maka wajar mereka mendapatkan 2 bagian itu.